Salam, selamat pagi Ibu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi PowerPoint tentang isolasi DNA. Di sini kami beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Maria Oktaviana Anjeli, yang kedua Paulina Senjaya, yang ketiga Sylvia Marise Saingo, yang keempat Silviana Sosek, yang kelima Priska Irawan Rindu, yang keenam Rosalia Angela Asametan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya yang akan memaparkan materinya. Isolasi DNA tumbuhan. Yang pertama, apa sih isolasi DNA? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip isolasi DNA? Yang ketiga, bagaimana proses-proses isolasi DNA? Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada, ekstraksi atau lisis. Biasanya dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer, ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah DNA rusak. Prinsip isolasi DNA. Di dalam prinsip isolasi DNA terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama lisis. Lisis yaitu memecah dinding dan membran sel sehingga isi sel keluar. Yang kedua, deproteinase, yaitu proses untuk menghilangkan molekul-molekul protein yang membungkus DNA tersebut dengan menggunakan kloroform, isoamil alkohol, kemudian fenol. Yang ketiga, pemanenan DNA. Pemanenan DNA yaitu dengan bantuan sentrifugasi, maka DNA yang sudah diberi alkohol atau etanol dapat dipanen dengan membuang cairan yang ada sehingga diperoleh hasil endapan DNA murni yang bebasi dari senyawa debris. Selanjutnya, alat isolasi DNA. Yang pertama, mikropipet, berfungsi untuk mengambil larutan. Yang kedua, tip, berfungsi untuk memindahkan sejumlah volume larutan yang sangat kecil dengan memiliki akurasi alat yang sangat tinggi. Yang ketiga, tube Eppendorf, sebagai tempat cairan atau larutan yang akan dimasukkan ke dalam vortex. Yang keempat, mortal dan pistil, alat yang digunakan untuk menghaluskan sampel pengujian yang ada di laboratorium. Alat ini juga dapat digunakan untuk mencampurkan beberapa bahan menjadi satu dengan cara ditumbuk secara bersamaan. Yang kelima, spatula, alat yang digunakan untuk mengambil suatu sampel atau bahan penelitian. Yang keenam, vortex, berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Yang ketujuh, microcentrifuge, memiliki 24 well. Yang kedelapan, water bath, suhu 65 derajat Celcius, berfungsi untuk inkubasi. Yang kesembilan, sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Bahan isolasi DNA. Yang pertama ada sampel daun tanaman. Yang kedua 1,5 CTAB berfungsi untuk mendegradasi dinding sel, merusak membran sel dan melarutkan DNA, dan beta mercapoetanol berfungsi menghilangkan kandungan senyawa polifenol dalam sel tumbuhan. Yang ketiga isopropanol. Yang keempat kloroform dan isomali alkohol. Yang kelima, wash buffer 1 dan wash buffer 2. Berikut ini gambar bahan. Yang pertama ada 1,5 CTAB dan beta mercaptoetanol. Yang kedua ada isopropanol. Yang ketiga ada isoamil alkohol. Yang keempat ada kloroform. Yang berikutnya adalah proses isolasi DNA tumbuhan. Dalam proses isolasi DNA tumbuhan, langkah pertama yang dilakukan adalah sampel daun dimasukkan ke dalam mortar, kemudian sampel daun digerus dengan gerakan memutar searah. Setelah sampel daun halus dimasukkan ke dalam tube Eppendorf sebanyak 2 ml.
Selanjutnya ditambahkan buffer CTAB dan beta-mekraptoetanol sebanyak 1 ml. Untuk menghomogenkan campuran tersebut dilakukan dengan vortex. Campuran yang sudah homogen selanjutnya akan diinkubasi di water bath dengan suhu 65 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 10 menit, larutan dibolak-balik dan diinkubasi lagi. Setelah 1 jam, larutan yang homogen tersebut kita ambil lalu ditambahkan kloroform isoamil alkohol sebanyak 500 mikroliter. Selanjutnya, tabung dibolak-balik selama 10 menit lagi. Setelah 10 menit, tub disentrifuge. Caranya, tub diletakkan pada lubang yang saling berseberangan dengan kecepatan 14.000 putaran per menit dalam waktu 10 menit. Setelah 10 menit, akan dilihat beberapa fasa dalam tub. Yang diambil adalah supernatan yang terletak di bagian atas. Sementara fasa yang memadat bagian bawah disebut debris atau sampah. Dapat dilihat pada gambar debris, di sana ada fasa organik, pati, dan interface. Sementara supernatannya terletak di atas. Siapkan tub Eppendorf baru yang steril, isi dengan supernatan sebanyak 800 mikroliter. Kemudian dipindahkan ke tabung steril yang baru. Ambil isopropanol sebanyak 0,7 kali volume dari supernatan yang didapatkan. Lalu dicampurkan dengan supernatan. Tub diinkubasi di suhu minus 20 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, ambil tub yang telah diinkubasi dan dilakukan sentrifugasi. Sentrifugasi dilakukan selama 10 menit dengan kecepatan 14.000 rpm. Setelah disentrifugasi, terdapat DNA di bagian dasar tub. Larutan supernatan dibuang dan akan mempertahankan pelet DNA yang berada di dasar tabung. Dapat dilihat pada gambar, pelet DNA terletak di bagian bawah dan supernatan di bagian atasnya. Pelet DNA tersebut kemudian dicuci dengan wash buffer 1 sebanyak 500 mikroliter. Tub selanjutnya akan disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit. Setelah 10 menit, larutan buffer 1 dibuang. Kemudian tambahkan wash buffer 2 pada pelet DNA sebanyak 500 mikroliter. Kemudian tub disentrifugasi lagi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit. Selanjutnya, larutan wash buffer 2 dibuang dan keringkan pelet DNA yang berada di dasar tub. Setelah itu, larutan pelet DNA dengan T-buffer sebanyak 50 mikroliter. Kemudian dilakukan pipetting agar pelet DNA bisa larut, sehingga dihasilkan DNA yang jernih. Artinya, isolasi DNA sudah selesai. Untuk lebih jelasnya mengenai proses isolasi DNA tumbuhan ini, teman-teman dapat mengunjungi link YouTube yang sudah kami terakan pada akhir presentasi kami. Demikian hasil presentasi materi tentang isolasi DNA. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.